ya kita masuk ke chapter 6 yang akan membahas tentang function ya. Oke. Kemarin di RoboMind itu Anda belum membahas ini ya. Anda belum membahas tentang function, tapi paling tidak dari pertemuan ini nanti Anda sudah bisa mendapatkan pemahaman tentang function ini ya, apa itu function, kemudian apa itu manfaatnya apa ya. Nanti kita akan bahas ya dan beberapa hal terkait dengan function ini. Ya. Oke, sebenarnya secara tidak sadar itu sebenarnya Anda ya waktu pertemuan pertama ketika Anda belajar RoboMind itu sebenarnya sudah menggunakan function sebenarnya. Ya, cuma secara istilah itu tidak saya sebut ya, tidak sebut. Dan ketika Anda belajar Python pun mulai dari pertemuan pertama di Python ya sampai dengan pertemuan terakhir kemarin itu sebenarnya juga Anda sudah menggunakan function gitu ya secara tidak sadar. Contohnya apa? Contohnya misalkan perintah ini nih, perintah int, kemudian input ya, kemudian print, str dan lain-lain ya. Ini sebenarnya adalah contoh-contoh function yang sudah Anda gunakan ya. Jadi selama ini Anda baru sebatas sebagai user saja pengguna function ya, Anda cukup panggil di situ. Terus kemudian Anda letakkan di dalam program yang Anda buat, ya. Kalau Anda lihat di sini, ya, dari contoh-contoh function yang pernah Anda buat, itu ciri khasnya apa ini? Ada apanya? Kesamaannya ada apanya? Ada kurung. Ada kurung ya, ada kurung ya. Oke ya, ini ya. Ada kurung buka, kurung tutup seperti ini. Ini sama seperti kalau Anda di matematika itu kan ada fungsi ya. Ada fungsi fx sama dengan misalkan 2x plus 3 itu kan fungsinya juga ada kurungnya ya. Ada kurungnya, kemudian di dalam kurung itu ada x-nya kan gitu. X itu dia sebagai variabel gitu ya. Anda ingat itu ya di matematika juga juga ada. Nah di function di dalam programan juga sama seperti itu ya. Ciri khasnya sama ya sama seperti di matematika ada tanda kurungnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini berarti dia function gitu. Terus kemudian secara jenis itu function itu ada dua, ada built-in function. Built-in function itu adalah fungsi-fungsi yang sudah menjadi bawaan bahasa pemrograman itu. Jadi kita tinggal pakai saja. Contohnya adalah kalau di Python ya ini, Anda tinggal pakai saja. Anda tidak perlu membuatnya secara manual gitu ya. Bisa itu built-in function itu ada di dalam core-nya Python, di dalam Python-nya sendiri, atau mungkin nanti di library. Ya, jadi library itu mungkin ada yang sudah ada dalam Python atau Anda unduh dulu. Anda download dulu, baru nanti bisa dipakai. Ya, itu built-in function. Jadi sudah dibuatkan oleh orang. Ya, sudah dibuatkan oleh orang, Anda tinggal pakai saja. Nah, ada juga function yang kita bisa membuatnya sendiri. Ya, membuatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kita definisikan fungsi itu ya. Itu nanti kita bisa buat secara manual sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kelebihan di Python seperti yang di awal dulu pernah saya singgung ya, kelebihan Python itu built-in function itu sudah banyak sekali. Library-nya sudah banyak sekali ya. Kebanyakan sudah free ya. Free dan open source, Anda bisa unduh, Anda bisa modifikasi sendiri. Ya, untuk banyak keperluan, banyak bidang, itu Python itu hampir sebagian besar sudah tersedia. Gitu, Anda tinggal pakai saja. Ya. Tapi meskipun begitu, terkadang di beberapa permasalahan atau beberapa kasus Anda terpaksa harus bikin sendiri karena memang belum tersedia atau mungkin belum sesuai dengan apa yang Anda butuhkan gitu ya. Maka nanti kita akan bahas juga bagaimana membuat fungsi secara manual gitu ya, secara custom yang kita inginkan. Oke, sebenarnya apa sih itu function ya dan manfaatnya apa gitu ya. Nah, di sini saya akan menganalogikan sebuah function itu adalah seperti hanya sebuah divisi ya atau departemen di dalam sebuah organisasi gitu ya. Ini ada yang sudah bergabung di HMP nggak? Belum Ada? oprek, Pak.
Oh belum ya? Atau mungkin di SMA, SMA itu kan ada OSIS ya, ada OSIS ya. Di dalam OSIS itu ada departemen nggak atau divisi nggak? Atau namanya istilahnya apa itu? Di OSIS dulu waktu SMA? Departemen ya namanya ya? Seksi bidang Atau mungkin Bapak. oh seksi bidang ya? Seksi bidang ya? Seksi bidang, departemen atau divisi gitu ya sama ya? Tujuannya apa sih itu dibuat divisi-divisi atau subbidang-subbidang itu? Tujuannya apa? Untuk apa? Memudahkan apa? Mungkin untuk memudahkan menjalankan tugas dari proker OSIS di tahun itu. Maksudnya bisa terbagi-bagi begitu tugasnya, nggak monoton di setiap orang gitu. Jadi maksudnya orang punya tanggung jawab masing-masing seperti itu. Oke, ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama adalah memudahkan dalam hal manajemen organisasi, gitu ya. Dengan dibuatnya divisi-divisi atau subbidang itu, maka masing-masing subbidang itu kan sudah spesifik kan itu bidang-bidangnya ya. Misalkan di bidang pengembangan apa SDM itu nanti ada bidang sendiri gitu ya. Kemudian bidang apa namanya? Misalkan publikasi gitu ya atau apa namanya itu? eh Public relation gitu ya misalkan ya, itu ada sendiri ya, keuangan ada sendiri gitu kan. Kemudian, kesekretariatan ada sendiri gitu ya, masing-masing ada tugas sendiri-sendiri gitu ya. Nah kemudian di situ nanti oleh, apa namanya, ketua OSIS itu ketika, apa namanya, ketika ada problem ya di dalam organisasi itu, misalkan problemnya ada di masalah pengembangan SDM, kok SDM-nya kok nggak meningkat-meningkat atau kemampuannya, maka yang perlu nanti diperbaiki di bagian apanya? Di bagian subdivisi atau subbidang pengembangan SDM itu, kan gitu. Jadi bisa langsung ketemu nih problemnya ada di mana, gitu ya. Atau kemudian berikutnya, ketika ketua OSIS itu dia butuh laporan misalkan, laporan keuangan, maka yang ditunjuk adalah subbidang atau divisi yang dia pegang uang kan gitu ya, keuangan kan gitu otomatis. Jadi secara secara apa, secara fungsi atau secara manfaat itu akan sangat terasa sekali manfaatnya dalam pengelolaan organisasi gitu ya. Ketika terjadi problem sesuatu terhadap organisasi itu, maka nanti akan terlebih dahulu yang akan dicek adalah divisi atau subbidang yang bertanggung jawab terhadap hal itu gitu. Jadi langsung ketemu problemnya ada di mana itu. Kemudian ketika si ketua ya dia butuh laporan atau progress report dari bidang tertentu, maka dia langsung minta saja itu, dia dia katakanlah dipanggil aja itu ya, dipanggil, subbidangnya untuk memberi laporan sesuai yang diminta, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, maka analogi dari sebuah fungsi di dalam program pun juga sama, ya analoginya sama. Jadi, ketika ada problem di dalam program itu, ketika kita mencari bug gitu ya, mencari bug atau mencari error di dalam program itu, yaitu, dengan adanya function di dalam sebuah program itu nanti akan lebih memudahkan bagi programmer itu untuk menemukan, masalahnya gitu ya, masalah itu, oh ada di problem di function itu, maka, si programmer itu cukup mengubah atau modifikasi yang ada di function itu saja, tidak perlu mengubah yang lainnya gitu ya, sama seperti di konsep di organisasi tadi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya function ini, keberadaan function dalam sebuah program itu sifatnya adalah opsional, boleh ada, boleh tidak, sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya kalau programnya itu cukup besar gitu ya, cukup, eee, baris programnya mungkin sampai ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu ya, bahkan mungkin sampai jutaan, itu akan sangat bermanfaat, akan sangat terasa manfaatnya kalau kita apa, buat function-function, jadi kita bagi-bagi gitu ya, kita bagi-bagi program yang cukup besar itu ke dalam function-function tertentu yang nanti kita akan bisa manfaatnya di dalam, programnya itu gitu ya. Itu saya ambil analoginya. Maka sebenarnya tujuan function itu yang pertama, memudahkan dalam mengembangkan program. Nah, ini konsepnya analoginya sama seperti organisasi tadi, ya. Begitu organisasi itu dibuat divisi-divisi atau subbidang, maka untuk apa namanya, mengembangkan organisasi itu, dia akan lebih mudah, mengelolanya lebih mudah, gitu ya. Kemudian menghemat baris program, ya menghemat baris program. Jadi di sini, apa namanya, kalau misalkan ada baris program yang
sama gitu ya, yang nanti itu akan apa namanya, mungkin akan dilakukan beberapa kali, maka akan lebih enak kalau kita membuat function gitu ya, lebih enak kita buat function setiap kali kita butuh, apa, menjalankan itu, eee, perintah-perintah itu, kita cukup panggil function saja, ya kita cukup panggil saja. Sama seperti tadi, ketika si ketua organisasi dia butuh laporan keuangan, cukup panggil saja, divisi atau subbidang keuangannya untuk melaporkan keuangannya gitu ya. Setiap kali suatu saat dia butuh lagi laporan keuangan, cukup panggil saja gitu, gitu ya, sama seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan dalam manajemen teamwork. Nah, ini juga analoginya sama seperti di organisasi tadi, gitu ya. Kemudian program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, ya. Kemudian lebih mudah dibuat dokumentasi, ya. Jadi dokumentasi itu adalah sesuatu yang nanti akan sangat bermanfaat ya ketika akan dikembangkan lagi programnya menjadi lebih besar lagi. Ya kalau tanpa dokumentasi itu akan ini akan apa namanya sulit ya. Jadi misalkan saya bikin program gitu ya, programnya besar gitu ya, bikin program cukup besar, baris programnya banyak. Jika saya tidak membuat dokumentasi, maka suatu saat kalau ada orang lain yang mengembangkan, itu mereka harus mempelajari dulu dari awal sampai akhir dari baris programnya itu, gitu. Nah, itu kan butuh waktu ya, butuh effort, butuh waktu yang banyak gitu kan. Tapi kalau dengan dokumentasi, itu orang akan lebih mudah untuk memahami, oh misalkan saya ingin, misalkan programmer yang lain itu akan menambahkan modul apa gitu ya, atau memodifikasi fitur apa dalam program yang sudah saya buat sebelumnya. Maka mereka cukup lihat ini, dokumentasi saja. Oh saya ingin menambahkan ini di mana, itu letaknya di file mana, ya itu akan lebih mudah. Nah ini kalau tidak apa, kalau tidak dibuat dokumentasi, repot gitu ya, dia butuh waktu, butuh tenaga untuk mempelajari dari awal, gitu ya. Nah, dengan dibuatnya function-function itu akan lebih mudah untuk didokumentasi. Kenapa? Karena nanti di dalam dokumentasinya itu akan dijelaskan, function ini digunakan untuk apa, function ini digunakan untuk apa, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau programmer yang lain dia akan mengembangkan fitur tertentu, maka cukup dilihat saja function mana yang mau dimodifikasi gitu ya, tanpa harus melihat dari awal sampai dengan akhir gitu kan. Tuh. Kemudian berikutnya manfaat berikutnya atau tujuan berikutnya adalah reusability. Jadi function itu dapat digunakan kembali di program yang lain. Jadi misalkan kita sudah buat sebuah function, ya, sebuah fungsi, kemudian suatu saat kita bikin beberapa program yang lain gitu, dan kita butuh function itu, kita cukup panggil saja, gitu, tanpa perlu bikin function lagi. Ini sifat dari reusability, ya. Oke, itu beberapa tujuan function. Jadi sekali lagi ini sifatnya opsional, ya tergantung dari kebutuhan saja ya. Tapi disarankan untuk program yang cukup besar, disarankan untuk menggunakan atau membuat function. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih cara mendefinisikan function. Kita mulai dari bentuk yang sederhana dulu ya. Di sini kalau kita lihat, ini ada sebuah function namanya hello, ya hello. Perhatikan ya di sini ya, cara mendefinisikan. Di sini untuk mendefinisikan function ada perintah def ya. Def, define. Kemudian ini nama fungsinya apa ya. Terus tips ya atau saran ketika membuat nama function itu harus disesuaikan dengan tujuan function itu untuk apa gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda bikin function untuk menghitung luas lingkaran misalkan, maka nanti ya nama fungsinya sesuaikan dengan nama itu, misalkan def, hitung luas, lingkaran seperti itu. Jadi ketika orang baca nama function itu langsung terbayang, oh ini function untuk apa gitu ya, akan lebih memudahkan. Contohnya misalkan seperti ini, define hello ya, jangan lupa tanda kurung di sini ya, menandakan bahwa dia itu function, terus kemudian titik 2. Nah, di sini adalah apa namanya, ekspresi atau perintah-perintah yang nanti akan dijalankan ketika function hello itu akan ketika dipanggil atau di-call, ya. Jadi dia menjalankan ini, print halo, halo Bandung, ibu kota Priangan, seperti itu ya. Ini definisi fungsinya. Jadi ketika nanti dia hello itu di-call, dipanggil, maka dia akan menjalankan 3 perintah ini.
Ya, sehingga nanti kalau dipanggil di sini, hello yang pertama, dia akan menampilkan yang ini. Oke ya, menampilkan ini. Kemudian hello lagi yang kedua, maka muncul lagi yang ini, seperti itu. Jadi setiap kali dia dipanggil, dia akan menjalankan ekspresi yang ada di dalam atau yang sudah didefinisikan di dalam function itu, gitu ya. Terus kemudian ini contoh function yang tidak ada istilahnya adalah argumen ya, argumen atau kalau dalam matematika itu ibaratnya adalah seperti variabel itu ya. Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, x-nya itu adalah variabel. Ini contoh yang fungsi yang tidak ada variabelnya atau tidak ada argumennya namanya istilahnya ya, argumen atau parameter seperti itu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah contoh function yang ada argumennya, yaitu nama ya atau parameter di sini. Ini ada satu parameter nama. Nah, fungsi dari kegunaan dari parameter itu nanti ibaratnya sebagai seperti input ya, seperti masukan atau input yang nanti akan diolah di dalam fungsinya itu. Ya, di dalam contoh ini nanti namanya akan digabung dengan ini, hello selamat siang plus nama, nanti namanya siapa nanti yang akan dimasukkan nanti ya, seperti itu. Contohnya misalkan seperti ini, ketika dipanggil hello Rosihan Ari, gitu ya, maka nanti akan muncul ini, hello selamat siang Rosihan Ari, nama Anda indah sekali. Ya, seperti itu contohnya misalkan ya. Terus kemudian dipanggil lagi, hello Dwi Amalia gitu ya, ini istri saya nih. Ketika ini dipanggil, nanti muncul, hello selamat siang Dwi Amalia, nama Anda indah sekali, seperti itu. Ya, muncul ini. Ketika dipanggil lagi, hello Faza Fauzan, ini anak saya yang pertama, nanti muncul, hello selamat siang Faza Fauzan, nama Anda indah sekali. Ya, seperti itu. Ya, ini contoh sederhana bagaimana kita mendefinisikan function, baik function yang tidak ada argumennya maupun function yang ada argumennya. Lah Pak, kalau misalkan argumennya lebih dari satu gimana Pak? Ya bisa saja. Nanti tinggal Anda kasih koma saja nih. Nama, koma, misalkan alamat gitu ya. Nama, koma, alamat gitu, koma, misalkan usia misalkan ya. Nanti di sini print, hello selamat siang, nama, alamat Anda ada di mana, nanti sesuai dengan yang diisikan nanti dipanggil di sini, alamatnya mana gitu ya. Terus kemudian usia Anda adalah berapa, nanti sesuai dengan yang dimasukkan di dalam ketika panggil fungsinya itu gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu cara mendefinisikan function? Jadi function itu ada yang tidak ada argumennya seperti ini, atau yang ada argumennya seperti ini. Ya, jumlah argumen nanti bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan. Ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Untuk mendefinisikan namanya itu gimana ya Pak? Masih belum paham. Oh, namanya ini? Yang kanan. Oh, yang ini? Ya. Yeah. Maksudnya memberi nama, memilih nama fungsinya? Itu kan ada plus nama, terus di paling bawah itu kan hello Faza Fauzan misal. Terus itu kok bisa keluar gitu gimana gitu Pak? Oh gitu. Oke, jadi ini misalkan saya buat fungsi namanya hello misalkan ya. Hello, kemudian di sini saya buat argumen ya atau parameter nama gitu. Terus kemudian saya mendefinisikan, nanti kalau hello itu akan dipanggil, fungsi hello itu dipanggil, dia akan menjalankan ini. Hello, selamat siang. Terus ini nama. Jadi ini ketika saya mendefinisikan sendiri nih. Ini contoh saja ya. Seandainya hello itu akan dipanggil, dia akan menjalankan ini. Hello, selamat siang. Terus ini nanti dia akan menampilkan nama ini yang diambil dari nama yang ada dalam kurung itu, yang diambil dari parameter atau argumennya di situ. Itu. Terus kemudian juga mencetak ini nama Anda indah sekali. Jadi di sini saya mendefinisikan function yang nanti ketika function itu dipanggil, dia akan menjalankan perintah ini. Hello selamat siang. Nanti ini namanya sesuai dengan yang diisikan nanti di sini dalam kurungnya ya. Terus minta ini juga. Nah, jadi ketika saya panggil ini, yang pertama ini, hello Rosian Ari, maka nilai dari nama ini apa? Rosian Arinya.
Rosian Ari, oke ya. Maka nanti ketika hello dipanggil, dia menjalankan ini dulu. Hello, selamat siang. Nah, ini namanya siapa ini? Sesuai dengan argumennya. Halo, selamat siang. Terus? Namanya Rosian Ari. Rosian Ari. Maka nanti muncul ini, Mas. Halo, selamat siang Rosian Ari. Terus nama Anda indah sekali. Nah, ini. Nah, ini perintah ini, hasil ini didapat dari yang ini ketika ini dipanggil gitu. Lagi kalau ini dipanggil, hello Dwi Amalia misalkan. Berarti ini nilainya dari nama ini apa? Yang Dwi Amalia. Oke, Dwi Amalia. Maka nanti dia menjalankan ini juga. Halo, selamat siang Dwi Amalia. Ini ya, baris ini. Terus nama Anda indah sekali. Oke, muncul di sini. Gitu. Terus lagi, panggil lagi. Hello, Faza Fauzan. Maka nilai dari nama ini apa? Faza Fauzan. Gitu ya. Maka nanti ketika ini dicetak, halo selamat siang, munculnya adalah Faza Fauzan gitu. Nama Faza Fauzan, nama Anda indah sekali. Dan seperti itu, Mas. Jadi setiap dia dipanggil, maka dia akan menjalankan ini. Gitu, menjalankan ini. Yang sudah kita definisikan di dalam fungsinya itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada ya? Oke, next. Oke, sekarang kalau saya punya seperti ini, coba. Saya definisikan sebuah function penjumlahan. Di situ ada berapa argumen? Argumennya ada berapa? 2, Pak. 2. Apa dan apa? B1 dan B2, Pak. Ya, B1 dan B2. Oke. Terus ketika penjumlahan itu nanti dia dipanggil, dia akan menjalankan apa? Menjalankan ini ya. Oke. Hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2, terus dicetak ini. Print bil 1-nya berapa, ditambah bil 2-nya berapa, sama dengan hasil. Kalau misalkan saya panggil dengan perintah seperti ini, penjumlahan dalam kurung 3,5, dia nanti akan menghasilkan apa? 3 tambah 5 sama dengan hasil. Berapa? Sama 8. dengan? 8. Oke, ya. Kalau ini? 2 plus min 4 sama dengan min 2. 2 plus min 4 sama dengan min 2. Min 2, oke ya. Udah bisa ya? Udah bisa sampai sini? Bisa, Pak. Oke, ya. Gampang toh? Ya, nggak ada yang sulit dalam pemrograman ya. Siapa yang bilang pemrograman sulit? Nggak ada gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk argumen atau parameter itu kita bisa beri nilai default. Ya, default itu artinya kalau misalkan argumen itu tidak kita beri nilai, maka otomatis nilainya itu adalah sama dengan nilai default yang sudah kita set, yang sudah kita tentukan. Contohnya seperti ini misalkan ya. Ini saya buat sebuah function namanya jumlah dengan 2 argumen ya, bil 1 dan bil 2. Cuma ini bil 2-nya saya buat default yaitu 0 gitu. Ya, default-nya adalah 0. Terus kemudian ini sama seperti tadi ya, hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2, print bil 1 ditambah bil 2 sama dengan hasil. Nah, ketika saya panggil dengan perintah jumlah 3,6, maka nanti nilai bil 1-nya berapa? Nilai bil 1-nya berapa? 3. 3 ya. Terus bil 2-nya? 0. Bil 2-nya? 6. 6 ya. Bil 2-nya 6 ini. Karena ini kan parameternya ada 2 nih, argumennya bil 1 dan bil 2. Ini berarti bil 1, ini bil 2-nya gitu. Sehingga nanti munculnya adalah 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, beda dengan ini. Nah, kalau ini kan kalau Anda lihat cuma ada 1 saja kan yang diisi ya. Nah, ini adalah nanti dia akan mengisi untuk yang bagian bil 1-nya di sini, bil 1. Nah, bil 2-nya berapa? Nah, ini kebetulan tidak ada, tidak diisi nilainya. Maka nanti yang
apa namanya, yang untuk B2-nya nilainya adalah sama dengan nilai default-nya di sini, yaitu 0 gitu. Yaitu fungsi nilai default di situ. Kalau misalkan dia tidak diisikan, maka nanti yang berlaku adalah nilai default-nya, yaitu 0. Sehingga nanti hasilnya adalah apa? 10 ditambah 10 tambah 10 ditambah 10 tambah 0. 0, Pak. 0 Tambahannya sama dengan 10. 10. 10 gitu ya. Oke. Nah, kalau tanpa ada ini, tanpa ada nilai default, kira-kira nanti hasilnya apa nih? Kita lihat ya. Oke, misalkan F jumlah bil 1, bil 2 tanpa ada nilai default ya. Hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2 min bil 1 tambah bil 2 sama dengan bil, seperti ini ya. Terus misalkan ini kalau kita panggil jumlah 3,4. Oke, ini kita simpan dulu ya. Kita simpan di D saja. Oke, saya coba run. Oke, 3 tambah 4 sama dengan 7. Tapi kalau misalkan di sini cuma saya kasih ini aja, jumlah 3, tanpa ada nilai default, ketika saya run hasilnya adalah, ya error nih. Type error, jumlah missing 1 required positional argument B2. Artinya di sini, karena di sini kita definisikan dia ada 2 argumen, ya, dan ketika dalam proses callingnya, dalam proses pemanggilannya itu cuma ada 1, maka ini nanti protes nih, Python-nya protes. Ini harusnya 2, kenapa di sini kok cuma diisi 1 gitu ya. Gitu. Nah, beda kalau ini dikasih default. Default-nya misalkan 0 gini. Ya. Nah, ini meskipun kita isinya cuma 1 argumen saja, tapi nanti dia bisa. Nah, seperti ini. Ini berarti nanti build 2-nya ketika dia tidak diberi nilai, secara otomatis dia diberi nilai 0, nilai default-nya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Sampai sini ya. Oke, itu nilai default-nya. Nah, tapi nanti hati-hati. Ya, hati-hati ketika Anda meletakkan urutan ya di dalam argumennya itu kalau seandainya nanti ada nilai default. Jadi pastikan nilai default itu ada di paling ini. Jadi dia di paling kanan ya. Jadi jangan seperti ini nih. Kalau seperti ini dia nggak bisa ya. Kalau ini kan dia ada 3 parameter kan, di sini ada 3 argumen ya. Bil 1, bil 2, bil 3. Nah, bil 2-nya ini yang nilai default-nya. Jadi kan dia ada di tengah kan ini. Ketika nanti dipanggil, dia nanti error nih. Non-default argument follows default argument. Jadi ini apa namanya? Ini tidak boleh. Yaitu nilai argumen yang non-default itu terletak di sebelah kanannya dari argumen yang ada default-nya. Ini kan ada bil 3 kan ya. Bil 3 ini kan dia letaknya di sebelah kanannya dari argumen yang ada default-nya. Ini nggak boleh gitu. Jadi yang ada default-nya itu harus di sebelah kanannya ya, sebelah kanannya dari argumen yang non default. Kalau seperti ini nggak boleh. Nah, solusinya bagaimana Pak? Kalau seandainya build 2-nya saya ingin dibuat default, maka nanti ya kita letakkan dia di ini di paling kanan aja gitu. Meskipun secara urutan mungkin ini bil 1, bil 3, bil 2 ya, tapi ini yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan sintaknya. Jadi bil 1, kemudian bil 3, bil 2 gitu. Seperti itu. Oke ya. Itu tentang nilai default dari argumen. Oke, next berikutnya. Ini ada yang unik ya, ada yang unik di contohnya misalkan di function print ini.
print ini dia argumennya bisa 0, bisa 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya, bisa 6, bisa 7 dan seterusnya. Berarti kan dia dynamic ya. Oke ya. Dan berapapun jumlah berapapun jumlah argumennya nggak ada masalah gitu. Nah, itu kalau cara mendefinisikan bagaimana gitu ya. Apakah seperti ini tadi? Kalau seperti ini kan nanti bisa banyak sekali ya argumennya. Kalau misalkan ini katakanlah jumlah ini nanti dia bisa menerima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan n argumen itu kan nanti bisa banyak sekali nanti, bisa panjang sekali nih argumennya. Kalau seperti ini bagaimana gitu. Nah, ini ya. Ini ada yang unik ya di dalam print ini. Nah, dan sekali lagi berapapun argumennya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah, bagaimana cara membuat argumen atau parameter yang dynamic seperti ini? Nah, ini menarik ini ya, yaitu dengan adanya perintah ini nih. Ini contohnya ya, ini contoh contoh function namanya rerata. Rerata ini nanti dia bisa menerima input bilangan berapapun gitu. Nah, Anda lihat di situ ada tanda apanya? Di depan argumennya ada tanda kali. Tanda bintang. Tanda bintang ya, asterik ya. Tanda kali. Ya, kali kalau operator aritmatik ya. Nah, seperti ini nih. Oke. Nah, seperti ini nanti kita bisa panggil seperti ini. Jadi ini adalah function untuk menghitung rata-rata dari beberapa bilangan. Nah, nanti bilangannya banyaknya bisa terserah si ininya, yang menggunakan gitu. Ini contohnya ketika nanti diisi dengan 1, 2, 3, 4, 5, nanti muncul rata-ratanya adalah 3 gitu. Ya. Mau diisi 1, mau diisi 2, mau diisi 100, nggak ada masalah gitu. Yaitu dengan adanya perintah ini. Adanya tanda asterik ya di depan nama argumennya. Seperti itu. Oke, ini hanya contoh saja ya. Nanti penjelasan berikutnya di kasus saja. Ya. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang tipe ya atau jenis dari function. Ya. Secara umum, function itu ada 2 bentuk, ada 2 jenis. Yaitu pertama adalah void function. Yang kedua adalah non-void function. Yang contoh-contoh yang ini tadi, yang ini ya, yang ini, kemudian yang ini adalah contoh-contoh function yang dia itu sifatnya adalah void. Nah, ini ya, void nih. Nah, void itu apa sih? Void function itu apa sih? Yaitu function yang ketika dia dipanggil, itu ya dia hanya menjalankan perintah yang sudah kita definisikan di sini aja. Jadi kalau ini dipanggil ya menjalankannya aja. Cetak hello, halo Bandung, Ibu Kota Priangan, seperti itu. Dia menjalankan apa yang ada di sini. Ini juga sama. Ketika dia dipanggil ya menjalankan apa yang ada di sini yang sudah kita definisikan. Itu saja. Ya. Yang ini juga sama. Ketika ini dipanggil karena dia void function ya. Ketika dia dipanggil ya dia hanya mau menjalankan baris-baris perintah yang sudah kita definisikan di sini. Menjumlahkan bil 1, bil 2-nya, kemudian simpan di dalam hasil, terus kemudian cetak seperti ini. Ini adalah function yang sifatnya adalah void. Jadi dia hanya menjalankan apa yang sudah kita suruh gitu ya. Ibaratnya kalau void function itu adalah misalkan di dalam subdivisi atau sub bidang itu misalkan si ketua itu cukup menyuruh gitu aja, menyuruh misalkan divisi SDM ya. Ayo divisi SDM kamu bikin pelatihan. Nah, gitu aja. Terus divisi keuangan. Ayo kamu bikin rencana anggaran untuk kegiatan tahun 2022. Misalkan seperti itu. Jadi dia hanya disuruh saja. Nanti dia akan bekerja sesuai dengan SOP-nya masing-masing gitu. Intinya seperti itu. Ya, itu adalah void function. Nah, kalau yang kedua ada non-void function. Ya. Non-void function itu selain dia menjalankan apa yang sudah didefinisikan di dalam function itu, ya, dia juga nanti akan menghasilkan nilai, menghasilkan value dari
pengerjaannya, gitu ya. Kalau saya ambil analoginya sama seperti ya tadi, organisasi tadi. Kalau void function itu adalah, misalkan si ketua OSIS, dia menyuruh divisi, apa namanya, tadi ya, divisi SDM ya, suruh membuat pelatihan gitu ya, untuk pengembangan SDM atau upgrading gitu misalkan. Ayo kamu bikin pelatihan untuk upgrading anggota gitu ya, atau pengurus gitu ya. Itu yang void function. Kalau yang non void function, selain dia menyuruh, nanti si yang disuruh itu ya, divisinya itu dia akan menghasilkan laporan gitu ya, menghasilkan laporan kegiatannya gitu ya. Ayo kamu bikin bikin kegiatan upgrading. Terus kemudian kalau sudah selesai, tolong bikin laporan ke saya untuk saya pelajari laporannya. Seperti itu. Tahu bedanya? Kalau void function itu hanya menyuruh saja. Kamu suruh kerjakan, dah selesai. Tapi kalau non void function, kerjakan dan saya minta hasilnya. Gitu. Tahu bedanya nggak? Bisa membedakan? Bisa membedakan antara void function dan non void function? Cukup bisa, Pak. Cukup ya, oke ya. Jadi sekali lagi, void function itu adalah sama seperti tadi. Divisi X, tolong kamu kerjakan ini, dah. Oke. Terus kalau yang non void function itu divisi X, kamu kerjakan, hasilnya laporkan ke saya. Hasil pekerjaannya laporkan ke saya, gitu ya. Itu adalah non void function. Artinya ada value yang nanti akan dihasilkan, ya akan dihasilkan dari pekerjaannya itu, gitu. Nah, yang ini kan tadi sama nih. Ketika dia dipanggil, ya dia kerjakan apa adanya di sini. Ya kalau dia mencetak, ya ini akan muncul di cetakannya di sini. Print halo, maka muncul print halo. Print halo Bandung, muncul halo Bandung. Print ibu kota Priangan, muncul ini. Gitu aja. Menjalankan apa adanya yang sudah definisikan di sini. Nah, beda kalau nanti dengan non-void. Ya, non-void function. Selain dia mengerjakan apa yang sudah definisikan di situ, dan nanti dia wajib menghasilkan value sebagai output atau luaran dari function itu. Gitu. Nah, tujuannya apa value itu yang dihasilkan dari non-void function itu? Nanti value itu akan digunakan untuk operasi yang lainnya, untuk akan digunakan atau dimanfaatkan untuk perhitungan berikutnya, perhitungan yang lainnya di dalam program itu, gitu ya. Itu tujuan dari value yang dihasilkan dari sebuah non-void function. Nah, ciri khasnya apa? Ciri khas dari non-void function itu, ciri khasnya adalah adanya perintah return. Nah, perintah return di dalam function. Kalau di dalam ini tadi kan ini nggak ada nih. Returnnya kan nggak ada perintahnya nih. Yang ini juga nggak ada ya. Ini nggak ada returnnya. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Berarti dia void function kalau nggak ada. Tapi kalau nanti ada, itu berarti dia adalah non-void function. Terus kemudian, ciri khas berikutnya adalah ketika ini, cara memanggil fungsinya. Jadi kalau dia itu void function, ya void function, seperti yang contoh-contoh di depan tadi, pemanggilannya itu dia seperti ini, berdiri sendiri seperti ini. Ya, jadi langsung dipanggil apa adanya aja, panggil jumlah, dan ini jumlah gitu ya. Jadi dia posisi dia memanggil itu dia berdiri sendiri seperti ini, manggil seperti ini aja. Tetapi kalau dia non-void function itu pemanggilannya adalah di dalam sebuah ekspresi, di dalam sebuah formula atau di dalam sebuah perintah seperti itu. Ya, kita lihat contohnya seperti ini misalkan. Ini adalah contoh sebuah fungsi yang dia itu non-void. Ciri khasnya apa? Ada perintah return di sini. Return ya, return hasil. Jadi ini fungsi ini adalah dia menjumlahkan dua buah bilangan, bil 1 dan bil 2. Terus kemudian nanti setelah dijumlahkan, simpan di dalam variabel hasil. Kemudian value-nya yang nanti akan dihasilkan atau dikembalikan ya, di return-kan di sini, ini adalah hasilnya di sini. Hasil dari penjumlahannya itu. Jadi nanti ketika
dia memanggil fungsinya, Anda perhatikan, ini dia letaknya tidak berdiri sendiri seperti yang di contoh tadi. Nah, ini kan dia berdiri sendiri nih. Nah, seperti ini ya, berdiri sendiri dalam satu baris perintah gitu. Tapi kalau yang non-void itu dia letaknya, misalkan kita letakkan di sini, di dalam sebuah perintah print. Nah, ini ya. Print A ditambah B sama dengan, ini A-nya 4, B-nya 3, sama dengan, nah ini kan dia manggil ini kan, penjumlahan di sini. Oke. A, B, penjumlahan AB, A-nya tadi 4, B-nya 3, maka nanti build-nya 1 adalah 4, build 2-nya adalah 3, kemudian hasilnya adalah 7 ya. Nah, nanti 7-nya akan dikembalikan. Dia sebagai value yang merupakan output dari penjumlahan itu, nanti 7-nya akan dicetak di sini. Nah, gitu. Gitu. Jadi ini Anda bisa melihat perbedaannya ya. Jadi pemanggilan dari non-void function itu biasanya letaknya tidak berdiri sendiri, tapi ada di dalam sebuah ekspresi, di dalam sebuah perintah seperti itu. Ya, dalam contoh ini dia letaknya ada di dalam perintah print, gitu. Ya. Contoh lagi yang lainnya, Anda lihat di sini. Nah, ini proses pemanggilan penjumlahannya, fungsinya itu ada di dalam sebuah ekspresi assignment, ada di dalam sebuah assignment ya, perintah ya. Ini adalah hasil dari penjumlahan ini nanti dia akan disimpan di dalam sebuah variabel namanya A, gitu. Penjumlahan dari 2 dan 4. Sehingga nanti nilai A-nya di sini berapa nanti dia? Berapa nih A-nya? Berapa? Ada yang mau menjawab? 6. 6, ya. 6 ya. Jadi ini dia manggil ini kan, manggil penjumlahan, berarti build 1-nya adalah 2, build 2-nya adalah 4, hasilnya adalah 6, gitu ya. Terus, nah ini hasil tadi, 6-nya tadi, dikembalikan ke sini. Nah gitu, berarti nanti ini nilainya adalah 6, 6 itu nanti disimpan dalam variabel A, jadi A-nya isinya adalah 6, seperti itu. Yang ini juga sama, penjumlahan, maka dia manggil function ini kan, penjumlahan, build 1-nya adalah -1, build 2-nya adalah 3, jumlahkan, berarti 2, oke. Hasilnya 2, kembalikan, pakai return, kembalikan ke sini. Nah, gitu. Berarti nilainya berapa? Nilai dari penjumlahan ini? 2, Pak. 2, oke. 2, Pak. 2. Berarti nilai B-nya adalah 2, seperti itu. Ya. Terus ini juga sama. Nanti ini kira-kira menjumlahkannya apa? Print-nya hasilnya apa nih? Print-nya di sini. 6 plus 2 6 sama ditambah dengan 2. 6 plus 2 Sama dengan 6 plus 2 sama dengan 8. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus kalau ini nilainya berapa nih? Ini yang dikerjakan dulu yang mana nih? Yang dikerjakan dulu. Penjumlahan 1 2 itu, Pak. 1 plus 2 dulu. Ya, ini dulu ya. Penjumlahan 1 2 ini hasilnya berapa? 3 3. Oke, terus penjumlahan yang ini tambahin 4 Heeh, 7. 7. Berarti A-nya 7 ya. Ya, Oke, terus yang ini 12, Pak. 12. Yang dikerjakan dulu yang mana? Yang -1 sama 4. Oke, ini dulu. Ini 3 ya. 3. Terus ini berapa ini? 9 9. Oke. 3 9 jumlahkan jadi 12 12. Berarti B-nya berapa? 12. 12. Terus nanti print di sini munculnya apa? Tadi berapa ya? 7 plus 12. Heeh. Sama dengan 12 sama dengan 19. ya, seperti itu, 19. Oke. Sudah paham konsepnya? Konsep non-void function? Jadi Paham, Pak. non-void function sekali lagi dia adalah sebuah function yang dia nanti selain dia menjalankan apa yang sudah didefinisikan di sini, dia juga nanti ada nilai yang akan dikembalikan. Ya, jadi ada semacam value yang nanti akan dikembalikan kemana? Kembalikannya dikembalikan ke perintah yang dia panggil itu, yang memanggilnya itu. Gitu. Kalau misalkan yang manggil ini
Ya, ini manggil, berarti dia manggil ini kan ya. Pohon jumlahan, build 1-nya 2, build 2-nya 4, ini hasilnya 6, kemudian return hasilnya, berarti nanti 6-nya akan dikembalikan ke yang manggil tadi gitu. Jadi nilainya di sini adalah 6 seperti itu. Nah, beda dengan ini tadi. Oh, bedanya ya. Kalau ini kan dia ketika dipanggil ya dia menjalankan apa saja di sini. Tidak ada nilai yang dikembalikan lagi ke sini. Gitu. Analoginya sama seperti tadi. Ketua OSIS tadi ya. Kalau dia void itu berarti dia cukup menyuruh saja, kerjakan itu, udah. Tapi kalau yang non void, kerjakan, kemudian hasil pekerjaannya laporkan ke saya. Itu sebagai value yang dikembalikan ke ketuanya gitu ya, ke ketua OSIS-nya itu bedanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi kalau non void itu biasanya nanti yang di return di sini nanti dia bisa digunakan untuk operasi yang lainnya gitu. Contohnya seperti ini misalkan. Ini kan dia penjumlahan ini nanti hasil penjumlahan itu nanti akan digunakan untuk menjumlahkan untuk ini penjumlahan dengan B-nya ini mau dijumlahkan di situ. Berarti ini harus ada ada nilai dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan ya nggak bisa gitu ya. Karena nanti akan mau digunakan untuk operasi yang lainnya seperti itu. Oke, next berikutnya kita tinjau lebih lanjut ya tentang print ya. Print kemarin kan ini tadi sudah saya singgung dia termasuk function ya, function termasuk built-in function yang sudah kita langsung bisa gunakan ya karena sudah ada di dalam Python-nya. Nah, selama ini kalau kita pakai perintah print kan cukup seperti ini saja ya. Print hello, print world, maka nanti munculnya kan seperti ini nih. Hello world gitu ya. Nah, selain kita bisa memanggil print itu dengan seperti ini saja, nah itu kita selain ini kita juga bisa menambahkan argumen tambahan, yaitu ini ada n di sini. Ya, n. Nah, n itu ini menunjukkan bahwa nanti setelah nyetak hello, itu di bagian akhirnya, akhir dari barisnya itu ada kita ingin tambahkan apa di bagian akhirnya gitu ya. Nah, dalam contoh ini ada spasi kosong sehingga nanti kalau ini dipanggil print hello, n sama dengan spasi kosong ini, maka nanti dia akan mencetak ini hello spasi. Nah, gitu. Kemudian setelah itu nyetak lagi print word, maka nanti di sini diletakkan di sebelah kanannya yang spasi tadi. Sehingga dengan kata lain, ini ada argumen default-nya ya, ini berarti kan ya. Argumen default-nya apa ini? Ini kan di sini ada satu argumen saja nih. Kalau di sini kan ada 2. Berarti kan ini ada yang default ya. Ada yang default ini kan. Ini bisa kita tulis 1, ini bisa kita tulis 2 seperti ini ya. Ada 2 argumen. Berarti ini kalau kita cetak seperti ini saja, print hello, ini berarti default-nya n-nya itu apa ini? Default n untuk yang ini, untuk print itu apa? Ini kan dia ganti baris ya. Apa ini? Spasi, Pak. Spasi. Istilahnya apa ini? Istilahnya? String. String ya. Iya, ini dia string dia. Cuma nanti tepatnya perintah seperti ini itu kalau kita nyatakan dalam bentuk n itu nanti bentuk n-nya seperti apa ini? Kalau ini kan n-nya nggak perlu kita tuliskan ya, otomatis dia seperti ini. Nah, kalau kita tulis ini pakai n sama dengan apa supaya nanti tampilannya sama seperti ini? Garis miring n, Mbak. Apa, Mas? Garis miring? Garis miring n ya? N. Oke, ya seperti ya. Print. Ini kalau kita tidak tulis n-nya kan otomatis dia ini ganti baris ya. Ganti baris ya. Atau di sini aja we. Hello.
hello. Nah, saya bikin 3. Nah, gini ya. Ini kan dia setiap kali nulis satu hello kan dia turun ke bawah nih, ganti baris ya. Hello, kemudian hello lagi yang kedua, terus hello yang ketiga, baris bawahnya lagi kan seperti itu. Nah, ini kalau perintah seperti ini identik dengan apa kalau kita tambahkan n di sini? N-nya bentuknya apa? Supaya hasilnya sama seperti ini. Kalau ini misalkan n-nya kasih A ya, gini ya. Nanti kira-kira hasilnya apa nih? Hello A. Hello A, terus hello yang kedua ini dia ada di mana? Di bawahnya atau di sampingnya A? Horizontal, Pak. Sampingnya ya, kita lihat ya. Ya. Oke ya, hello A, hello, gitu ya. Nah, supaya ini dia turun ke bawah, hello yang kedua turun ke bawah, ini berarti dia harus dengan tanda apa nih? N-nya. Tadi ada yang sudah bilang pakai apa? Tanda apa? Garis miring N. Iya, garis miringnya yang gimana? Gini? Garis miring tapi yang ke kanan kayak. Backslash ya? Ke kiri. Mas gini ya? Oke, seperti ini ya. Gini ya. Oke, backslash n ini juga sama. Jadi sebenarnya ketika kita nulis seperti ini itu sebenarnya secara default itu yang n-nya itu adalah sama dengan backslash n. Jadi meskipun kita tidak tuliskan, ya dia otomatis berarti dia pakai konsep default argumen tadi ya. Argumen defaultnya untuk n-nya adalah backslash n gitu. Sehingga nanti kalau kita ingin supaya ini hello yang kedua itu dia ada di sebelah kanannya yang hello gitu, maka ya nanti kita tambahkan n-nya di sini dengan apa terserah, misalkan dikasih dengan spasi gini. Ini boleh. Nanti berarti hello yang kedua ini dia ada di sebelah kanannya hello yang pertama gitu ya. Kelihatan. Seperti ini. Nih, sebelah kanannya hello yang pertama gitu. Kalau ini kita ingin hello yang ketiga itu ada di sebelah kanannya hello yang kedua, ya sama seperti ini. Nah, ini hello, hello, hello dalam satu baris yang sama. Seperti itu. Ya ini tambahan saja ya, tambahan apa namanya wawasan saja. Soalnya dulu ada yang pernah tanya, Pak itu gimana supaya kalau setiap kali print itu tidak di bawahnya gitu ya. Nah ini Anda cukup mengganti ini argumen atau parameter n-nya itu dengan apa, karakter apa yang nanti supaya dia tidak tadi menggunakan defaultnya itu yang ganti baris itu. Gitu. Oke, itu hanya tambahan saja tentang print ya. Nah, sekarang kita bicara berikutnya tentang import function. Tadi di bagian awal, tadi sudah saya sebutkan salah satu kegunaan atau manfaat dari function itu adalah bisa untuk keperluan reusability. Jadi bisa apa namanya, kita definisikan sebuah function, kemudian kita setiap kali butuh kita tinggal panggil saja, kita bisa import gitu ya. Kita bisa gunakan di program yang lainnya juga gitu. Jadi tidak berkali-kali bikin function yang sama gitu ya, tapi cukup bikin satu saja, simpan dalam sebuah file. Nah, setiap kali kita butuh kita tinggal panggil saja gitu, kita tinggal import saja. Ini saya tunjukkan sebuah ilustrasi ya. Misalkan di sini saya punya file script hello namanya script namanya hello ya, hello.py. Nah, di dalamnya ini ada dua function, hello 1 dan hello 2. Gitu. Jadi di dalam hello ini isinya cuma function saja gitu ya. Isinya cuma function saja, isinya cuma ada dua function ini saja, hello 1 dan hello 2. Hello 1 dia nyetak hello world, hello 2 dia nyetak hello everybody gitu. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak function hello 1 dan hello 2 yang ada di dalam file hello.py itu dipanggil di file yang lainnya gitu ya.
dipanggil yang di file yang lainnya. Di sini saya tunjukkan ada 2 file, yaitu MyScript 1 dan MyScript 2, ya. Nah, bisa nggak itu dipanggil ini kedua function itu? Bisa, yaitu dengan menggunakan, tapi terlebih dahulu kita harus import dulu. Ya, kita import dulu ke dalam ini, di dalam masing-masing file yang akan memanggil itu, memanggil apa fungsinya. Cara importnya bagaimana? Nah, nanti bisa ada 2 cara. Bisa menggunakan ini, from hello. Hello ini berarti nama filenya ya. From hello, import bintang. Bintang itu maksudnya adalah dia akan mengimport semua function yang ada di dalam file hello.py itu. Nah, setelah kita berikan perintah ini, maka kita bisa langsung panggil nih hello1, hello2. Itu caranya menggunakan kembali function yang sudah digunakan, yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ya, jadi menerapkan konsep reusability tadi. Ini juga sama. Ini cara yang kedua ya. Cara kedua itu kita import pakai perintah ini, agak sedikit beda ya. Import hello gitu. Terus kemudian setiap kali kita mau panggil fungsinya, kita menambahkan ini apa namanya ini, nama filenya di bagian prefixnya ya. hello.hello1, hello.hello2 gitu. Nah, ini Anda boleh pakai yang ini boleh atau pakai yang ini boleh gitu, terserah. Ya. Cuma kalau ini kan agak panjang nanti ya, agak panjang. Ini masing-masing boleh, dibolehkan, bisa. Seperti itu. Tapi ini dengan catatan, dengan syarat, syaratnya apa kira-kira ini? Dilihat dari letak filenya, hubungan letak file antara hello.py, myscript1.py, myscript2.py ini hubungannya apa ini? Supaya bisa dipanggil. Dalam direktori yang sama mungkin? Ya, berada dalam direktori yang sama, gitu ya. Catatannya itu. Nah, bagaimana kalau letaknya ada di beda direktori, Pak? Gitu ya. Beda direktori, nanti kita akan lihat ya. Jadi perintah ini asumsinya adalah hello ini, ya, hello.py ini letaknya di dalam direktori yang sama dengan MyScript1 dan MyScript2-nya. Jadi langsung dipanggil seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana jika file, modul, atau function itu ada di dalam sebuah direktori? Itu, ya. Jadi apa namanya, di MyScript1.py, misalkan ada sebuah direktori ya, A gitu. Di dalam A itu nanti ada ini 2 file ini, MyScript1 dan MyScript2. Nah, di dalam folder A itu nanti ada folder lagi. Nah, nanti hello-nya itu ada di dalam folder itu gitu. Itu bagaimana cara memanggil hello-nya di dalam MyScript1 dan MyScript2. Maka nanti di sini ada perintah seperti ini. Jadi misalkan ini ya. Misalkan hello.py itu terletak di dalam direktori modules, misalkan. Direktori modules. Nah, nanti cara mengaksesnya adalah, cara mengimportnya adalah ini. Jadi kita sebutkan dulu nama modulesnya, modules.hello, itu modules.hello baru import. Atau seperti ini, import. Jadi ini nama direktori itu kita sebutkan di sini, kemudian kasih titik, ya. Modules.hello, import bintang, atau import modules.hello, seperti itu. Oke ya, saya tunjukkan contohnya ya, misalkan ya. Misalkan, bentar. Oke, ini ada hello di situ ya. Dan di sini ada folder ya, modules. Kita lihat isinya hello dulu ya. Nah, hello-nya isinya cuma seperti ini aja. Sama seperti yang di PowerPoint tadi ya. Hello 1 isinya adalah cetak hello world, hello 2, hello everybody. Oke. Terus kemudian di dalam MyScript ini bisa langsung dipanggil seperti ini ya. Import hello,
Kemudian kalau tidak menggunakan from, nah ini kita harus sebutkan ini apa namanya? Nama ini ya, nama filenya ya. Di dalam setiap kali manggil fungsinya. Hello1 seperti ini. Hello.hello 2 seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini asumsinya tadi di dalam direktori yang sama ya. Dalam direktori yang sama dulu ya. Nah, ini kan letaknya hello py-nya kan ada di d my python. Ini MyScript-nya ada di d my python. Jadi kan satu direktori yang sama. Kalau kita jalankan, oke bisa ya. Bisa dijalankan di sini. Hello everybody. Tetapi kalau misalkan hello-nya ini ada di, kita letakkan, kita pindahkan ya. Oke, hello-nya saya masukkan di modules. Nah, gini ya. Jadi hello-nya ada di sini. Kalau ini kita jalankan, nah error nih. No module name hello. Kenapa? Karena hello-nya sudah tidak berada dalam folder yang sama dengan MyScript-nya itu, gitu. Maka nanti caranya adalah kita nah ini ya. Kita sebutkan dulu nama foldernya. Modules.hello. Nah, gini ya. Kemudian nanti manggilnya juga sama ini, modules.hello. Ini kalau nggak pakai from ya. Modules.hello seperti ini. Nah, baru bisa gitu. Oke. Pak, bagaimana kalau masuk ke dalam subfolder lagi? Ya, bicaranya sama. Ya, caranya sama. Jadi misalkan dalam modul ini ada modul lagi ya, submodul lagi misalkan nih. Tools gitu ya. Nah, hello-nya ada di sini nih. Nah, gitu. Oke. Caranya gimana? Cara importnya. Gimana cara importnya? Yang ditulis dulu apa nih? Import. Apa? From. Kalau nggak pakai from, coba kalau gini. Jadi ini tadi strukturnya seperti ini ya. Ini MyScript di sini kan. MyScript. Nah, dia mau ngakses hello yang ada di sini. Di dalam modul. Nah, di dalam submodul di sini. Nah, gitu di sini. Berarti dia import apa nih? Import modules. Dia masuk ke directory modules dulu kan ya. Posisinya kan ada di sini kan posisinya. Manggilnya kan di sini. Nah, dia mau manggil siapa? Mau manggil hello yang ada di dalam submodules. Nah, submodul ini ada di dalam folder modules. Gitu. Berarti nanti ini apa? Import modules dot Submodul. Submodul dot hello. Dot hello. Nah, gitu ya. Yang ini juga sama. Yang ini harus gini ya. Gini harus sesuaikan gini. Ini kalau nggak pakai from ya. Kalau pakai from nanti bisa lebih sederhana. Cuma saya akan tunjukkan kalau seperti ini, ya ini Anda harus tulis lengkap seperti ini. Ya, baru bisa ini. Oke. Lah Pak, tapi kan tadi panjang sekali gitu ya. Nah, ini Anda bisa bikin alias. Ini kalau setiap kali bikin kayak gini ya capek ya. Anda bisa bikin alias misalkan M gini aja. Yang segini panjang ini nanti diganti dengan M. Maka nanti di sini cukup Anda panggil m.hello 1 gitu ya. m.hello 2 gitu. Nah, gitu bisa. Oke. Ini bisa sembarang aja, aliasnya bisa sembarang aja. Itu kalau tidak pakai from ya. Kalau pakai from nanti bisa lebih sederhana lagi ya. Jadi from ini modus hello import. Nah, Anda langsung setelah ini ditulis langsung bisa panggil nama fungsinya juga langsung bisa gitu tanpa harus pakai alias atau pakai yang panjang tadi gitu.
Oke, itu cara import function, ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini materi terakhir nih ya di bab ini ya. Agak panjang memang function ya. Oke, sekarang kita bicara tentang scope. Ya, scope atau di sini ada istilahnya di dalam function itu ada istilah variabel global dan variabel lokal. Nah, apa itu lagi ya? Makanan apa itu ya? Jadi ini konsep ya, ini konsep yang nanti Anda harus pahami supaya nanti tidak bingung gitu. Ini harusnya benar tapi kok salah gitu ya. Walau bagaimanapun itu yang salah bukan komputernya tapi Anda yang salah, Anda yang belum paham gitu. Jadi jangan salahkan komputernya ya. Karena Anda belum paham saja nih. Jadi ini kenapa saya sampaikan supaya nanti Anda ketika coding itu nggak bingung gitu, Pak. Ini harusnya seperti ini, Pak. Tapi kenapa kok hasilnya salah gitu ya? Kok hasilnya error? Kok hasilnya angkanya kok tidak seperti yang saya harapkan? Nah, itu karena ada konsep yang belum Anda pahami. Terutama nanti di dalam konsep scope di dalam function ya. Oke, untuk menjelaskan tentang scope ini saya ada 3 contoh program sederhana. Ada program 1, program 2, program ketiga ya. Coba Anda lihat yang program 1 dulu, program pertama nih. Oke, di situ ada sebuah function namanya myFunction1. Dia cuma melaksanakan ini saja, A dikasih nilai 4. Nah, gitu aja. Udah, terus dipanggil nih. myFunction1, terus print A. Ini kira-kira hasilnya apa nih? Error. Kok tahu Mas? Dari mana Mas? Kok nggak 4 kenapa? Kok nggak 4? Belum dikasih return. Belum Kan kasih yang return. dipanggil A, bukan callback functionnya. Oke, ya. Yang jelas error ya. Ada yang berpendapat tidak error? Ada yang berpendapat tidak error? Jadi ketika dia dipanggil, dia cuma memberi nilai 4 baik untuk A ini aja. A dikasih nilai 4. Terus kemudian cetak A gitu. Apakah hasilnya error? Ataukah 4? Ketika dicetak A-nya. Siapa mau berpendapat, berargumen? Sejauh knowledge yang sudah Anda dapatkan selama ini ya, itu kira-kira saja itu error atau tidak gitu. Tadi Anda sudah berpendapat ada yang error gitu ya. Mungkin ada yang berpendapat 4 Pak gitu. Ada nggak? Saya Pak, saya Ya. berpendapat itu 4 nanti. 4 ya, oke ya. Kita cek nih, mana yang benar nih dari 2 pendapat tadi ya. Pendapat mana yang feeling-nya paling tepat ya. Ini kita masih pakai feeling ya, belum pakai dasar teori ya. Kita lihat dulu ya. Def myFunction A sama dengan 4. Secara aturan ada yang salah nggak dengan pendefinisian fungsi seperti itu, ada yang salah nggak? Mungkin secara sintak salah atau apa? Ada yang salah nggak dari sisi cara penulisan sintaknya dari fungsinya itu? Ada yang menyalahi aturan nggak? Ada nggak yang salah? Jadi dia hanya melaksanakan ini tok, A sama dengan 4 gitu. Ada yang salah nggak? Halo? Nggak ada pakainya, Pak. Nggak ada, oh ya nggak, ya, memang nggak ada ya, nggak ada yang salah. Jadi yang ditulis di dalam function itu apapun nggak ada masalah, walaupun cuma segini aja nggak ada masalah gitu. Nggak harus ada print, nggak harus ada apa itu nggak harus. Jadi cukup seperti itu aja nggak ada masalah ya. A dikasih nilai 4. Oke, sekarang kita panggil nih. myFunction1. Terus kemudian panggil seperti ini. Unsurnya apa nanti? Kira-kira. Kok ini tak? Gini aja, myFunction1 gitu, Dok. Akan muncul sesuatu di layar? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya, kita lihat ya.
Ya, emang nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Cuma mendefinisikan doang, belum ngeprint gitu. Iya, karena nggak ada printnya, maka nggak akan muncul di sini gitu ya. Oke, sekarang kita tampilkan nilai A-nya ya. Saya hapus saja, nggak terlalu banyak. Oke, print A. Oke, nah ini kita lihat nih sekarang. Ternyata kalau di run hasilnya adalah, nah error nih. Name A is undefined, is not defined. Jadi A-nya itu belum didefinisikan. Lupa, belum didefinisikan gimana? Di sini udah ada A-nya kok. Nah, ini ternyata di sini A-nya itu dianggap dia belum didefinisikan atau belum dikenal nih A-nya ini. Padahal di dalam function ini kan sudah ada A ini. A ada dan diberi nilai 4 gitu. Kenapa di sini tetap dianggap dia tidak dikenal atau tidak didefinisikan gitu? Anda bisa menyimpulkan dari contoh yang pertama ini? Jadi sifatnya A itu dia apa nih? Variabel. Dia variabel, tapi variabel yang apa sifatnya? Scope lokal. Lokal, ya. Jadi A ini hanya bisa dikenali atau bisa digunakan hanya di dalam function itu saja, gitu ya. Buktinya apa? Buktinya kalau misalkan sini saya kasih print A, gitu. Ini saya hapus saja yang ini ya. Ya. Nah, print A-nya saya letakkan di dalam my function 1. Jika saya jalankan, nah nggak error, dia muncul 4. Gitu. Berarti di sini nilai A-nya ini berarti dia kenal kan? Gitu. Tapi kalau ini print-nya ini saya letakkan di luar, nah ini, nah jadi nggak kenal itu. Sehingga di sini A itu sifatnya adalah lokal saja, variabel lokal. Dia hanya bisa dikenali di dalam function itu sendiri saja, gitu ya. Dan ini sekaligus kita bisa menyimpulkan bahwa semua variabel yang kita definisikan di dalam sebuah function, dia sifatnya adalah lokal, gitu. Baik, nanti misalkan di sini saya bikin variabel B gitu ya, kasih nilai 10, C itu adalah A ditambah B. Nah, ini yang variabel yang lokal yang mana saja? A, B, C. A, B, C, ya. Iya kan? Tadi sudah saya katakan, variabel apapun yang didefinisikan di dalam function, dia sifatnya adalah lokal, gitu. Termasuk argumennya. Nah, misalkan dia ada X gitu ya. X, maka X-nya dia juga sifatnya hanya lokal saja. Gitu. Kalau misalkan di sini saya cetak print X gitu ya, ya X-nya nggak dikenal karena sudah di luar dari fungsinya gitu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, apapun variabel yang didefinisikan di dalam function A, B, C, dan termasuk argumennya, ini dia adalah lokal. Dia hanya bisa diakses, dia hanya bisa dikenali di dalam function itu sendiri saja. Gitu ya. Di luar function itu, dia sudah tidak kenal lagi. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa. Bisa ya, oke. Maka nanti kalau nomor seperti itu jangan bingung, loh Pak ini A-nya sudah dikasih nilai di dalam fungsinya kok dipanggil di luar kok nggak bisa gitu ya. Nah itu ternyata ada seperti itu, ada variabel lokal gitu ya, yang dia itu hanya bisa dikenali di dalam function itu sendiri saja gitu. Oke. Next berikutnya contoh yang kedua. Program yang kedua. Kalau ini sekarang. Barangkali dari contoh yang pertama ini Anda sudah punya feeling yang agak sedikit lebih kuat gitu ya untuk memberi jawaban kira-kira nanti kalau ini jalankan hasilnya apa nih? Ini ada function namanya my function 2. Terus ketika dipanggil dia cuma menampilkan ini saja, print A gitu. Print A. Terus kemudian di luar function di sini ada A diberi nilai 4, terus panggil my function 2. Kira-kira dari hasil ini dia akan menampilkan apa? Ada yang sambil nyoba? 40. Ada yang sambil nyoba di Python-nya langsung. Oke, kita lihat sekarang ya. Saya bikin nama function yang sama saja. My function 2. Oke, terus di sini isinya cuma ada print A.
Oke, terus kemudian A sama dengan 4, nah, dikasih nilai 4, my function 2. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, ini A ini kan dia didefinisikan di luar function ya, di luar fungsinya kan, di luar fungsinya. Terus kemudian di dalam fungsinya di sini ada perintah untuk nyetak A. Nah, ini kira-kira bisa dikenali nggak nih A yang didefinisikan di luar function? Apakah dia bisa dikenali di dalam fungsinya gitu ya? Kita lihat di sini. Oh, bisa dia. Nah, ini bisa. Ya. Berarti kita simpulkan bahwa setiap variabel yang kita definisikan ya di luar function, maka secara otomatis di dalam function itu dia akan dikenali gitu ya. Maka nanti A ini dia menjadi variabel namanya adalah variabel global gitu. Kenapa dikatakan global? Karena variabel itu nanti dia bisa dikenali di dalam setiap function yang ada di situ, yang sudah kita buat di situ gitu. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya. Oke, ya. Oke. Sekarang kalau ini coba. Saya tes nih. 5. Oke. Jalankan apa nanti? Unsurnya apa? Munculnya 5, Pak. 5. 5 atau 4? 5. Hah? 5? 5, Pak. 5 atau 4? 5, Pak. Alasannya apa alasannya? Yang di print kan Nggak lokal, Pak. Variabel lokal. Yang didefinisi duluan 5, Pak. Yang didefinisi duluan 5. Oke. Oke, ya, oke. 5 ya. Semuanya feelingnya mengarah ke 5 ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ya feelingnya udah mulai menguat nih, 5 nih. Oke. Jadi meskipun di sini sudah kita definisikan 4 ya sebagai global, gitu ya. Ketika ini dipanggil my function 2, maka nanti ada A yang lain, ya, yang nanti dia diisi dengan 5. Ini kalau kita cetak A, maka nanti A di sini dia mengacu ke A yang ada di dalam variabel, ada di dalam function itu sendiri. Jadi dia mengacunya ke sini, bukan di globalnya, gitu ya. Nanti dia munculnya adalah 5. Tapi kalau seperti ini, nah, munculnya berapa nih? 5 dan 2, Pak. 5 dan 2? 5 dan 4. 5 dan 4. 5 dan 4. 4, Pak. 4, Pak. 4. Kok bisa ada 2? Ada 2? Gimana Sorry, ada Pak. 2? Ada 2. Baru bangun. Itu harusnya munculnya cuma 1 ya. Nah, 1 itu apakah 4 ataukah 5-nya? 4-nya, Pak. 4, Pak. 4-nya, Pak. Yakin? Yakin. Yakin, Pak. Yakin ya. Berapa persen yakinnya? 100%, Pak. 100 ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Ya, 4 ya, benar ya. Oke, jadi meskipun ini kita panggil 5, ya kita panggil function 2 dan di sini ada pendefinisian fungsi, pendefinisian variabel ya, A diberi nilai 5, tetapi ini sekali lagi ini sifatnya lokal saja, ya. Dan yang di sini A di sini maksudnya ada A yang globalnya gitu. A yang global di sini. Sehingga meskipun di sini seakan-akan A-nya itu ditimpa dengan 5, tapi ini sebenarnya A di sini dan A di sini itu beda gitu. Jadi namanya sama tapi dia beda gitu ya, sifatnya beda. Jadi ibaratnya ada orang namanya sama-sama Budi gitu. Tapi orangnya beda, namanya sama gitu ya. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, A di sini dia sebagai lokal, ini A sebagai globalnya. A di sini dia adalah yang globalnya. Jadi meskipun di sini kita panggil my function 2, di sini ada nilai 5 yang diberikan ke A, tapi ini A yang berbeda gitu, bukan A yang di sini, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, berarti udah bisa tadi ya. Oke.
Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau berarti tidak ada cara ya Pak untuk memanggil A lokal di dalam global? Memanggil A lokal di dalam global? Tidak ada caranya ya Pak? Nggak ada, ya. Kecuali kalau nanti di-return-kan bisa. Jadi yang lokalnya itu nanti dijadikan return gitu. Bisa. Tapi kalau langsung diakses nggak bisa. Ya, karena dia memang sifatnya hanya lokal saja. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Nah, kalau seperti ini? Ini hasilnya apa nih? My function 1 isinya seperti ini. A dikasih nilai 4. My function 2 dan nyetak A. Terus kalau ini dipanggil my function 1 panggil, kemudian my function 2 panggil. Ini kira-kira oke. Coba saya ingin ngetes nih tingkat kepahaman Anda nih tentang variabel lokal dan global. Ini kira-kira program ketiga nih munculnya apa? Error, Pak. Ada yang 4, ada yang error. Oke. Alasan yang error apa, Mas? Alasannya? Karena A di my function 2 tidak terdefinisi. Dan juga bukan string. Dan juga bukan? String. Karena tidak dikurangi tanda petik. Dikurung tanda petik. Yang bagian mananya? Yang my function 2. Oh, memang harus ada tanda petiknya? Biar jadi string, Pak. Kalau tidak jadi string, hanya variabel, dianggap variabel. Oh gitu, oke, ya. Enggak, ini asumsinya ya seperti ini aja, enggak ada asumsi bahwa dia nanti untuk string itu enggak. Jadi memang seperti ini apa adanya saja. Berarti tadi alasannya karena hanya tidak dikenali di function 2 ya, my function 2. Iya, betul, Pak. Oke, ya. Oke. Kalau pendapat yang 4 tadi, pendapat yang 4. Apa nih? Tadi ada jawab 4 ya? Alasannya apa? A-nya di sini dia lokal atau global? Lokal. Lokal, oke. Lokal, Pak. Berarti A ini hanya bisa dikenali di dalam function yang mana? Function 1. Function 1 saja, oke. Kalau dipanggil dari my function 2 kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sehingga nanti musuhnya adalah error atau 4? Error. Iya. Oke. Nggak bisa, Pak. Ya. Apa iya, Pak? Oke, kita cek aja. Oke, ya. My function 1 4. Oke. My function 2 print A. Ya, error, undefined. Ya, undefined. Oke. Oke ya. Tuh. Nah, sekarang kalau ini coba kalau ini. Ya, tadi kayaknya sudah ini ya. Sudah di ini ya. Ya nggak apa, coba saya tes lagi nih. Coba kira-kira nanti outputnya apa nih? 10 ya. 10 ya. Oke. 10, Pak. Yakin ya tadi sudah soalnya ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya kita ingin supaya nilai A yang 10 itu nanti diganti dengan 4 melalui function my function 1 itu. Caranya gimana? Kalau kita buat perintah seperti ini, ternyata dia nanti nggak berubah, tetap A-nya 10. Nah, sekarang bagaimana supaya begitu dipanggil my function 1, itu A-nya yang global tadi dia bisa menjadi 4 gitu. Jadi tidak 10 lagi. Nah, jadi kita punya pertanyaan itu ya, bagaimana caranya itu? Nah, caranya adalah kita harus menyatakan A yang di sini itu sebagai global, sehingga nanti biar sama-sama global, sehingga nanti ketika ini dikasih nilai 4,
dia baru bisa mengubah yang tadinya 10 menjadi 4. Gitu ya. Berarti caranya adalah bagaimana supaya kita menjadikan atau apa namanya, men-set A ini supaya dia tidak lokal, tapi dia sebagai A yang global. Caranya gimana? Caranya adalah di sini. Kita berikan perintah global A. Nah, seperti ini caranya ya. Ini adalah perintah supaya A yang nanti didefinisikan di dalam function ini itu adalah A yang global gitu. Jadi tidak lokal lagi yang di sini. Nah, sehingga nanti kalau setelah ada perintah ini dan nanti A-nya dikasih 4 ini, maka begitu nanti dipanggil myFunction1, dia nanti akan mengubah A yang global gitu. Baru akan mengubah A yang global menjadi 4. Sehingga nanti kalau dicetak hasilnya adalah 4. Seperti itu. Itu caranya. Ya. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi sekali lagi ya. Oh ya, silakan ya. Apakah nanti rekamannya dikirim di grup, boleh dikirim di grup, Pak? Iya. Nanti ini apa namanya? Biasanya saya upload ke YouTube nanti ya. Baik, YouTube Pak. nanti. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kita simpulkan ya. Jadi apapun variabel yang nanti didefinisikan di dalam sebuah function itu pasti lokal gitu. Dan akibatnya dia hanya bisa dikenali di dalam function itu sendiri. Ketika mau diakses dari luar function maka tidak dikenali gitu ya karena dia sifatnya lokal. Sebaliknya, apapun variabel yang didefinisikan di luar function ya, maka dia adalah global. Dan dia nanti bisa diakses di semua function yang ada di situ gitu ya karena dia global. Terus kemudian kesimpulan yang ketiga ini tadi. Ini adalah cara untuk menyatakan atau men-set ya sebuah variabel lokal itu menjadi global di dalam sebuah function. Itu menggunakan menggunakan perintah ini global. Nah, ini nama variabelnya apa gitu. Misalkan A, maka nanti setiap A yang ada di sini maka dia adalah A yang global. Ya. Tapi kalau nggak ada ini berarti A-nya adalah A lokal gitu. Ya. Oke. Selesai untuk chapter 6 ini ya. Ada yang mau ditanyakan dari awal sampai dengan ini? Agak panjang ya ini ya. Pak, boleh bertanya? Ya, silakan. Bedanya return A sama global A apa, Pak? Kalau return itu adalah dia apa namanya? Tadi ya, dia secara fungsi, secara kegunaan dia adalah mengembalikan hasil operasi dari fungsi itu gitu. Jadi ibaratnya gini. Misalkan kita anggap fungsi itu adalah pabrik roti gitu ya, pabrik roti. Kalau kita gunakan return, yang di return adalah rotinya gitu. Hasil dari apa namanya? Produksi rotinya itu. Maka itu adalah roti itu adalah yang di return-kan. Padahal untuk bikin roti itu ada apa ya? Ada tepung, jadi ada bahan-bahannya kan. Gitu ya, ada tepung, ada gula, ada susu. Nah, kita anggap tadi komponen pendukung tadi, gula, tepung, susu itu adalah sebagai variabelnya gitu. Variabel. Nah, variabel itu ada yang nanti kita bisa ubah menjadi global, ada yang kita ubah menjadi lokal gitu ya. Kita bikin lokal, kita bikin global. Nah, itu apa namanya? Jadi kalau penggunaan global ini dia adalah untuk variabelnya aja. Katakanlah pendukung-pendukung untuk bisa memproduksi kue tadi, memproduksi roti itu. Ya, kita menyatakan global atau tidak nanti di situ. Jadi dia berlaku untuk variabelnya. Variabel yang nanti akan digunakan di dalam function itu untuk bekerja. Tapi kalau return itu ibaratnya adalah rotinya, produk dari apa namanya? Pabrik rotinya itu. Itu yang nanti akan dikembalikan sebagai return-nya gitu, Mas. Bisa membedakan? Iya, Pak. Bisa ya. Jadi penggunaan global itu dia hanya nanti ini di dalam sebuah variabel nanti akan digunakan untuk pengolahan di dalam dalam function itu. Tapi kalau return itu adalah hasil produksinya. Kalau misalkan ini fungsinya adalah menjumlahkan berarti ini hasil penjumlahannya gitu. Yang nanti akan di-return-kan, akan dikembalikan sebagai return value. Nilai dikembalikan untuk diolah di proses yang berikutnya di dalam program itu.
gitu. Bisa dipahami ya, Mas? Analoginya, saya jelaskan biasanya kalau pakai teori enggak, ini pakai analogi biasanya saya. Gitu. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, nanti saya akan berikan apa namanya lembar kerja ya, lembar kerja dan juga modulnya, modul teorinya. Oke. Ya, nanti di sini di dalam lembar kerja praktikum Anda akan apa namanya? Oh ya, ini setiap kali ada perintah Jupyter Notebook nanti pakainya pakai yang idle saja ya. Idle saja, nanti Anda bikin seperti ini. Nah, nanti kita sudah masuk studi kasus nih. Jadi kalau yang tadi di PPT itu hanya teorinya ya, teorinya dan konsepnya, pemahamannya. Nanti di dalam modul praktikum nanti sudah ada studi kasusnya ya. Misalkan kita diminta untuk membuat function untuk menghitung luas G3 seperti ini. Oke. Luas G3. Kemudian ini sama ya studi kasusnya. Nanti membuat ini function untuk menghitung untuk menentukan apakah pasangan sisi dalam segitiga itu dia merupakan triple Pythagoras atau tidak gitu ya. Seperti itu. Terus bikin formasi bintang. Ini formasi bintang. Oke, terus kemudian nilai faktorial gitu ya. Di sini ada studi kasus yang bisa Anda kerjakan seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nanti untuk modulnya Anda bisa dapatkan nanti ya di LMS. Nah ini, nanti penjelasan yang tadi sudah saya paparkan demikian panjang ada di sini semua. Nanti tinggal Anda baca detail aja. Oke, jika tidak ditanyakan, saya kira cukup ya teman-teman hari ini. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Tambah pusing? Enggak, saya kira enggak. Oke ya. Oke, nanti kalau sudah mulai ngerjakan yang LKPD atau lembar praktikum, saya kira sudah hilang pusingnya ya. Oke. Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.